Bayangkan skenario ini ya. Saya yakin situasi ini bakal kerasa sangat relevan buat banyak dari Anda yang lagi mendengarkan sekarang. Pasti banyak yang pernah ngalamin ini. Bener banget. Anda lagi duduk santai nih di depan layar laptop, terus iseng menggulir profil LinkedIn Anda sendiri. Kelihatannya, wah, sangat mengesankan. Penuh dengan deretan lencana digital kan? Tepat, Anda punya deretan sertifikasi IT, khususnya di bidang keamanan cyber yang bertaraf internasional. Jejerannya mentereng banget, ada lencana emas, perak, dan gelar-gelar yang ujungnya punya singkatan luar biasa. Secara teori, ya Anda ini kayak pahlawan digital gitu. Yah, kayak udah siap banget melindungi dunia maya dari ancaman apapun. Anda merasa sangat siap buat menaklukkan industri. Tapi, nah ini dia, ada satu masalah yang sangat mengganggu. Tawaran kerjanya nggak datang-datang. Nggak ada sama sekali. Kotak masuk email Anda kosong melompong. Nggak ada pesan antusias dari perekrut yang berebut pengen mempekerjakan Anda. Semuanya senyap. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi di tahun 2026 ini? Nah, itu dia. Itu tuh sebuah realitas yang sangat dingin ya, dan membingungkan buat banyak profesional saat ini. Dan itu terjadi karena kita sekarang ini lagi menyaksikan semacam pergeseran tektonik lah tentang gimana industri menilai makna sebenarnya dari sebuah kompetensi. Masuk akal. Jadi mari kita bedah fenomena ini lebih dalam. Di sesi penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal membongkar tuntas sebuah sindrom industri yang sangat krusial. Sekarang ini sering banget disebut sebagai paper tiger atau macan kertas di dunia keamanan siber. Istilah yang sangat pas jujur aja. Kan? Dari berbagai sumber analisis industri dan tren rekrutmen yang udah kita kumpulkan, kita bakal ngupas habis kenapa di tahun 2026 ini sebuah portofolio itu terbukti jauh lebih sakti dibandingkan tumpukan sertifikat mahal. Misi kita hari ini tuh buat memahami anatomi pergeseran ini dan gimana Anda bisa beradaptasi. Dan poin yang sangat penting buat ditekankan sejak awal adalah ini sama sekali bukan berarti belajar teori itu jadi sesuatu yang sia-sia ya, atau buang-buang waktu. Enggak sama sekali. Betul, karena teori itu fondasi yang absolut. Tapi industri udah ngubah secara radikal cara mereka memverifikasi fondasi tersebut. Kita tuh udah nggak lagi hidup di era di mana selembar kertas berstempel bisa jadi bukti mutlak kalau Anda bisa, ya, melakukan pekerjaan teknis yang rumit. Jadi, buat Anda yang lagi bersiap melamar pekerjaan, bersiaplah buat merombak total cara pandang Anda. Benar sekali, harus dirombak total. Sepakat. Nah, sebelum kita lompat ke bagian solusi tentang apa yang harus Anda lakuin, kita kayaknya harus mundur sedikit deh. Kita petakan dulu apa yang sebenarnya salah dengan sistem rekrutmen saat ini. Boleh, kita mulai dari akar masalahnya. Mengapa sih sertifikat yang dulu begitu diagungkan, yang dulu orang tuh kejar mati-matian sampai habis biaya puluhan juta, tiba-tiba kayak kehilangan taringnya di mata perusahaan? Kalau kita cermati dinamika di lapangan ya, keluhan utama dari tim pengguna, maksudnya para manajer IT atau manajer keamanan siber yang benar-benar mimpin tim pertahanan, polanya tuh sangat jelas dan seragam. Mereka capek ya? Banget. Mereka udah sangat kelelahan. Mereka tuh bosan menghadapi barisan kandidat yang cuma jago ngehafal teori semata. Ya cuma demi bisa lulus ujian pilihan ganda. Iya, kayak cuma jago di atas kertas doang. Tepat. Manajer-manajer ini kan tiap hari ngadepi serangan siber yang nyata ya, yang asimetris. Mereka tuh nggak butuh orang yang cuma bisa ngerapelkan definisi dari buku teks dengan lancar. Mereka butuh orang yang bisa bertarung di parit pertahanan yang sesungguhnya dong. Bukan sekedar ya pengamat di atas bukit yang ngeliatin doang. Nah, analogi yang bagus. Makanya ada fenomena yang paling sering dikeluhkan pas wawancara teknis belakangan ini. Kita sebutnya fenomena blank atau otak kosong. Oh, wah. Gimana tuh maksudnya fenomena blank? Jadi gini, ada kandidat datang, profil LinkedIn-nya tuh brilian banget. Teorinya di luar kepala. Tapi pas wawancara, manajer tiba-tiba nyodorin laptop. Langsung disuruh praktek. Iya, mereka dihadapin sama layar terminal hitam, kursornya berkedip, yang mensimulasikan sistem pertahanan nyata. Atau mereka diminta melacak catatan aktivitas jaringan yang aneh dari sebuah serangan yang lagi aktif. Dan mereka panik. Di titik itulah mereka tiba-tiba kebingungan. Mereka tahu persis nih apa nama serangannya secara teori. Hafal definisinya. Tapi jemari mereka kaku. Mereka nggak tahu perintah operasional apa yang harus diketik buat menghentikan serangan itu.
Wah, ini ngingetin saya sama satu perbandingan sederhana nih. Ini tuh ibarat seseorang yang ngeklaim dirinya pengemudi profesional, dia punya surat izin mengemudi yang sah. Kenapa? Ya karena dia punya daya ingat luar biasa buat ngehafal seluruh isi buku panduan lalu lintas. Dia hafal semua arti rambu ya. Betul, dia hafal semua rambu, dia lulus ujian tertulis dengan nilai cepek alias 100. Tapi seumur hidupnya, dia belum pernah sekalipun megang setir mobil secara langsung di jalan tol pas hujan deras dan macet parah kan? Tepat sekali. Manajer perusahaan logistik manapun pasti bakal jantungan kalau harus nyerahin kunci truk triliunan rupiah ke orang kayak gitu. Dan kata jantungan itu pas banget buat ngedeskripsiin perasaan para manajer IT zaman sekarang. Risiko menyerahkan infrastruktur jaringan ke tangan orang yang cuma pernah nyetir di atas kertas, itu terlalu masif. Bisa fatal banget ya buat bisnis. Sangat fatal. Kerugian gara-gara peretasan sekarang tuh bisa matiin bisnis dalam semalam. Perusahaan udah nggak punya ruang lagi buat, ya coba-coba gitu. Merekrut orang yang masih harus diajarin cara megang setir pas serangannya benar-benar terjadi. Nah, itu ngebawa kita ke sebuah transisi logika yang menarik banget. Kalau sertifikat internasional itu sekarang cuma dianggap sekedar SIM tertulis, ya cuma syarat administrasi HRD lah. Lalu apa bentuk nyatanya? Apa yang bisa bikin manajer IT yakin sepenuh hati buat nyerahin kunci truk pekerjaan itu ke Anda? Jawabannya bermuara pada satu konsep yang sekarang diadopsi secara luas banget. Konsepnya adalah proof of work atau bukti kerja. Oke, bukti kerja. Ya, dalam analisis sumber kita, konsep ini digambarkan dengan sangat gamblang lewat pertarungan dua profil kandidat imajiner nih. Katakanlah mereka lagi ngelamar posisi sebagai penetration tester atau penguji celah keamanan. Nah, bagian ini nih yang paling saya suka dari sumber kita. Mari kita simulasikan skenario pertarungan ini. Bayangkan Anda yang lagi dengerin ini adalah manajer IT-nya, ya. Pintu ruang wawancara terbuka, terus masuklah kandidat A. Kandidat dengan segudang sertifikat. Betul, dia jalan dengan penuh percaya diri, meletakkan map tebal berisi 5 lembar sertifikat teori keamanan cyber kebanggaannya dari lembaga-lembaga ternama dunia. Terus, kelar wawancara, di sesi berikutnya masuklah kandidat B. Dia nggak bawa sertifikat. Kandidat B ini datang nggak dengan mamerin deretan sertifikat. Sebaliknya, dia ngeletakin bukti kerja real di atas meja. Saya lihat dia bawa dokumen laporan VAPT yang dia bikin sendiri, terus ada dokumentasi konfigurasi dashboard SIM, dan sebuah playbook respons insiden. Sangat kontras nih sama kandidat A. Dan kalau kita analisis skenario ini dari kacamata kebutuhan industri di tahun 2026, manajer manapun bakal langsung nyingkirin map milik kandidat A dan sepenuhnya fokus ke kandidat B. Tanpa ragu sama sekali ya. Tanpa ragu sedetik pun. Karena portofolio 3 dokumen itu adalah wujud fisik dari bukti kerja. Dokumen itu nggak sekedar teriak, wah saya tahu alatnya, tapi secara diam-diam ngebuktiin pola pikir si kandidat. Ngebuktiin ketelitiannya juga ya? Betul, ketelitian dalam mendokumentasikan temuan. Dan yang paling penting, ini ngebuktiin kemampuan komunikasi profesionalnya yang, ya jujur aja, mustahil diukur dari soal ujian pilihan ganda manapun. Tapi tunggu dulu. Ini sebagai perwakilan dari Anda yang mungkin sedikit skeptis ya pas denger ini, saya harus kasih argumen penyeimbang nih. Sertifikat internasional itu kan ada standar baku industrinya. Memang ada standarnya. Lembaga pembuat ujiannya diakui secara global, diawasi dengan ketat pula, bukankah dari sudut pandang perusahaan jauh lebih terjamin buat ngandelin validasi dari lembaga raksasa itu dibandingin percaya sama sekedar folder dokumen buatan sendiri? Itu poin yang wajar ditanyakan. Maksud saya, di era kebebasan informasi kayak sekarang, kandidat B kan bisa aja tinggal copy-paste tutorial dari internet. Disusun rapi seolah-olah itu karyanya dia, terus nipu manajer HRD, ya kan? Itu kekhawatiran yang sangat valid dan logis. Gimana kita bisa memvalidasi orisinalitas sebuah portofolio? Nah, justru disinilah letak kejeniusan dari sistem rekrutmen berbasis portofolio ini. Oh iya? Gimana cara kerjanya pas wawancara? Pas wawancara itu berlangsung, portofolio buatan sendiri itu bukannya jadi titik akhir buat ngambil keputusan. Justru itu jadi bahan bakar buat eksplorasi. Manajer teknis tuh bakal membedah portofolio itu langsung di depan sang kandidat, tanpa ampun. Wah, jadi ini itu semacam sidang skripsi kilat gitu ya?
Kurang lebih emang kayak gitu. Manajernya mungkin bakal buka halaman 7 dari laporan FAPTI tadi, nunjuk satu paragraf, terus nanya, di sini Anda nulis kalau Anda nemuin celah injeksi SQL pakai metode ini. Kenapa Anda milih baris kode ini dan bukan yang standar? Menukik langsung ke teknisnya ya? Iya. Gimana tepatnya respon server pas Anda ngirim permintaan yang dimanipulasi itu? Nah, kalau kandidat B ini cuma nyalin dari internet, dia bakal langsung hancur, gagap, dan terdiam di pertanyaan pertama. Ketahuan belangnya ya, tapi kalau dia ngerjain sendiri, Kalau dia benar-benar ngabisin malam-malam panjang buat ngebangun itu sendiri, matanya bakal berbinar. Dia bakal ngejelasin proses berpikirnya secara organik. Bahkan, dia bakal cerita soal kegagalan-kegagalan yang dialamin sebelum akhirnya berhasil. oh wow. Ujian sebenarnya tuh justru terjadi pas kandidat harus mempertahankan karya tersebut secara verbal. Sangat masuk akal. Jadi pertanyaan utama pas wawancara tuh udah bergeser ya, dari sertifikat apa yang Anda punya, jadi tunjukkan karya Anda dan pertahankan argumen di baliknya. Tepat sekali. Oke, sekarang Anda yang dengerin pasti udah mulai nyadar nih, kalau portofolio itu senjata utama. Tapi, mari kita perjelas spesifikasinya. Portofolio kayak apa sih yang beneran bernilai? Ini pertanyaan penting, karena banyak yang salah kaprah. Iya kan? Soalnya di media sosial, saya tuh sering banget ngelihat orang-orang bagiin screenshot terminal warna hitam dengan teks hijau gaya ala hacker gitu. Pas mereka berhasil ngeretas masuk ke mesin target di game Capture the Flag atau CTF. Ah ya, sering banget. Apakah screenshot kehebatan ngeretas itu udah cukup buat disebut portofolio? Tentu saja tidak. Dan sumber materi kita tuh ngasih garis bawah yang sangat tebal di poin kritis ini. Portofolio keamanan siber yang bernilai di mata industri itu sama sekali bukan kumpulan screenshot keberhasilan ngambil alih mesin di platform latihan. Kenapa nggak? Padahal kan itu ngebuktiin mereka bisa ngehack. Platform latihan semacam itu memang sangat bagus ya, buat ngasah insting dasar. Tapi, itu bukan representasi dunia nyata. Mengapa screenshot terminal pertas itu nggak ada harganya di mata bisnis? Karena dewan direksi dan perusahaan itu kan nggak beroperasi di dalam terminal teks warna hijau itu. Iya juga sih. Mereka beroperasi dalam ekosistem risiko keuangan, reputasi brand, dan kepatuhan terhadap hukum perlindungan data. Jadi, portofolio Anda tuh harus bisa dibaca pakai bahasa bisnis. Bahasa bisnis. Oke. Kalau kita lihat pergeseran di lapangan, ada dua elemen kritis nih yang sekarang jadi standar emas. Dua hal ini wajib banget ada di portofolio tingkat lanjut. Pertama, kemampuan pelaporan. Kedua, kemampuan membangun infrastruktur. Mari kita urai yang pertama dulu. Kemampuan pelaporan. Kenapa laporan FAPT atau Vulnerability Assessment and Penetration Testing ini sangat krusial? Gini, Anda harus ingat, sebuah perusahaan perbankan atau logistik itu ngebayar Anda bukan sekedar buat bersenang-senang unjuk gigi ngeretas sistem mereka. Bukan buat gaya-gayaan ya? Bukan, mereka bayar Anda buat mengidentifikasi lubang keamanan, terus ngelaporin di mana tepatnya letak lubang itu pakai bahasa yang, ini penting, bisa dipahami sama dewan direksi. Yang mungkin mereka nggak ngerti istilah teknis sama sekali. Dan habis itu ngasih solusi kan? Betul, ngasih rekomendasi perbaikan yang masuk akal secara bisnis. Ini tuh ibarat tukang kunci jalanan yang diundang ke rumah Anda, terus dia ndobrak pintu Anda dalam 2 detik, nengok ke Anda dan bilang, lihat, saya bisa masuk ke rumah Anda dengan gampang, hebat kan? Iya, itu analogi buat peretas amatir yang cuma pamer screenshot doang. Kan, bikin kesel yang ada. Coba bandingin perilaku itu sama seorang konsultan keamanan fisik profesional. Beda jauh pendekatannya. Konsultan ini mungkin sama-sama ndobrak pintu Anda buat nguji sistemnya. Tapi abis itu dia duduk santai di ruang tamu bareng Anda. Dia nulis laporan yang terstruktur, ngejelasin kelemahan spesifik di bagian engsel pintu itu. Terus, dia ngasih saran juga. Betul, dia ngerekomendasiin jenis baut baja baru yang harus Anda beli buat gantiin yang lama, dan sekalian memetakan titik strategis buat masang sensor alarm baru. Sebagai pemilik rumah atau bisnis, jelas perusahaan bakal dengan senang hati bayar mahal buat konsultan yang kedua ini. Analogi yang sangat pas. Dan ngomong-ngomong soal masang sistem alarm, itu ngebawa kita ke elemen wajib portofolio yang kedua. Kemampuan membangun infrastruktur. Nah, di skenario kandidat B tadi, kita sempat nyinggung soal dashboard SIM dan playbook insiden. Ya, Buat mastiin semua pendengar kita paham, mari kita jelasin ringkas aja. Gimana sih konsep ini bekerja? Apa sebenarnya SIM itu? oke, SIEM. Itu singkatan dari Security Information and Event Management. Gampangnya,
Ini tuh ibarat sistem CCTV terpusat buat seluruh jaringan raksasa sebuah perusahaan. CCTV, tapi buat jaringan ya? Bener. Sistem ini nggak ngerekam video, tapi ngumpulin catatan aktivitas atau log dari ribuan komputer karyawan, server basis data, sampai firewall di ujung jaringan. Berarti kalau kita masukin dokumentasi ini ke portofolio, itu nunjukin apa? Itu ngebuktiin kalau Anda tuh ngerti cara merancang jaring pengawas. Anda ngebuktiin kalau Anda bisa bikin sistem yang mampu mendeteksi satu anomali mencurigakan di tengah tumbukan jutaan data aktivitas normal. Wah, kebayang banget fungsinya. Sangat strategis. Terus, gimana dengan dokumen Incident Response Playbook tadi? Kenapa buku pedoman ini tuh sangat diidam-idamkan sama perusahaan? Karena sebuah playbook di dunia keamanan siber itu bukan sekedar dokumen teks biasa. Ini tuh algoritma krisis, sebuah panduan pengambilan keputusan taktis. Bisa kasih contoh situasinya nggak? Boleh, coba bayangin situasi nyata ini. Server utama perusahaan diserang ransomware, semua data terkunci. Dan ini terjadi tepat jam 2 pagi di hari Minggu. Wah, horor banget itu. Kepanikan pasti langsung melanda. Banget. Manajer IT yang baru aja bangun tidur dari kasurnya, dia tuh nggak punya kemewahan waktu buat mikir jernih atau gelar rapat diskusi panjang lebar. Nah, di saat itulah, playbook ini yang ambil alih. Jadi playbook ini semacam buku petunjuk darurat ya? Tepat. Dokumen ini ngedikte dengan sangat presisi siapa nama eksekutif yang harus ditelepon dalam 5 menit pertama, sistem basis data mana yang harus segera diisolasi dari jaringan, dan secara harfiah, kabel server mana yang harus dicabut saat itu juga. Menarik banget. Jadi, kalau Anda bisa nulis playbook yang komprehensif, itu nunjukin tingkat kematangan berpikir seorang profesional yang udah benar-benar siap tempur. Penjelasan yang sangat menjernihkan. Tapi nih, dengar standar portofolio tingkat enterprise yang setinggi itu, saya coba nempatin diri saya di posisi pendengar yang mungkin baru aja lulus kuliah atau baru pengen beralih karir ke IT. Pasti ngerasa terintimidasi ya? Iya dong. Gimana caranya saya bisa ngebangun sistem CCTV jaringan atau nulis pedoman krisis perusahaan selevel itu kalau saya sendiri aja belum pernah dipekerjakan sama perusahaan manapun? Terasa kayak lingkaran setan ya? Persis. Butuh pengalaman buat bikin portofolio yang bagus, tapi butuh portofolio yang bagus buat dapat pengalaman kerja. Apa mereka harus nyerah aja dan pasrah? Sama sekali tidak. Dan disinilah indahnya era teknologi cloud dan perangkat lunak open source saat ini. Anda tuh sebenarnya bisa banget mulai meretas lingkaran setan itu, bahkan dari kamar tidur Anda sendiri. Tunggu. Maksud Anda ngebangun laboratorium tingkat enterprise di rumah? Gimana caranya? Emang nggak butuh biaya miliaran? Nggak. Sangat bisa dilakuin tanpa rak server miliaran rupiah. Anda cukup ambil laptop lama Anda yang mungkin prosesornya masih lumayan. Terus ditambah memorinya dikit. Ya, tambah sedikit RAM, terus pasang perangkat lunak virtualisasi. Di dalam laptop itu, Anda bisa nyiptain dunia kecil Anda sendiri. Wow. Anda bisa jalanin satu mesin virtual yang bertindak sebagai server korban yang rapuh, dan satu mesin lagi sebagai komputer penyerang. Anda bahkan bisa ngunduh perangkat lunak SIEM open source, kayak Wazoo gitu, secara gratis. Dan dikonfigurasi sendiri. Dan terakhir, berlatih nulis laporannya. Itu jadi proyek nyata pertamanya ya? Tepat, itulah proyek nyata Anda. Jadi benar-benar nggak ada alasan buat nunggu dikasih pekerjaan dulu. Anda bisa nyiptain lingkungan kerjanya sendiri. Tapi saya ngebayangin ya, belajar otodidak, ngerangkai semua sistem kompleks ini sendirian di rumah itu pasti punya tingkat kesulitan dan risiko tersesat yang sangat tinggi kan? Nggak bisa dipungkiri. Tantangan terbesar dari eksperimen mandiri di rumah itu adalah menjaga disiplin, mempertahankan standar kualitas bisnis yang kita obrolin tadi, dan tahu apakah yang kita lakuin ini udah bener atau belum. Kalau nggak ada yang ngarahin, gampang nyerah. Tanpa mentor, orang bakal gampang frustrasi dan berhenti di tengah jalan. Karena itulah, industri swasta sekarang merespon kekosongan tersebut pakai pendekatan baru yang sangat pragmatis. Nah, ini sejalan banget sama salah satu studi kasus menarik yang kita temuin di sumber penelusuran kita. Daripada nunggu universitas merombak kurikulum 4 tahunan mereka yang kadang lambat, pihak swasta yang ngambil inisiatif. Iya, mereka butuh solusi cepat. Ada sebuah contoh program mentorship yang dirancang sama PT Neural Cyber Indonesia. Namanya The Cyber Elite. Saya lihat ini tuh bukan sekedar kursus biasa, tapi representasi dari pergeseran besar tentang gimana talenta keamanan siber dibentuk hari ini. Bukan cuma duduk dengerin ceramah teori ya? Sama sekali bukan. Daripada ngasih modul teori pasif, model pelatihannya murni project-based learning, pembelajaran berbasis proyek nyata.
Dan pendekatan berbasis proyek inilah yang jadi jawaban dari kebingungan gimana cara mulainya tadi. Di ekosistem semacam ini, peserta dipaksa buat ada di lingkungan kerja simulasi yang terkontrol dan pastinya diawasi langsung sama praktisi. Jadi ada yang memvalidasi ya? Betul. Berdasarkan detail program yang kita kaji, pelatihannya juga nggak singkat, berjalan intensif selama 5 bulan penuh. Dan yang paling menarik, mereka secara sadar menuntut pesertanya buat berdarah-darah dalam ngebangun portofolio real tersebut. Nah, saya pengen ngasih penekanan khusus nih di diksi berdarah-darah ini. Penggunaan istilah ini tuh mengirim pesan yang sangat jujur ke Anda yang lagi dengerin. Realistis banget pesannya. Ngebangun aset karir yang dihormati industri itu prosesnya ya instan. Ini bukan bootcamp akhir pekan di mana Anda duduk manis, dengerin presentasi, terus tiba-tiba hari Senin Anda udah siap direkrut gaji 2 digit. Nggak gitu. Nggak ada jalan pintas. Proses berdarah-darah ini mengisyaratkan malam-malam tanpa tidur pas lakuin debugging sistem yang error. Rasa frustrasi tingkat dewa pas kode skripnya nggak jalan semestinya, dan kebingungan luar biasa pas nyoba nerjemahin temuan teknis jadi laporan bahasa bisnis yang formal. Tetapi proses yang menyakitkan dan nguras energi itulah yang sesungguhnya ngebentuk insting dan mentalitas seorang engineer sejaki. Dan hasil akhir dari tempaan panjang itu sangat sepadan. Apa aja tuh output yang dihasilin? Dari program simulasi semacam ini, keluaran yang diwajibkan itu langsung ngejawab spesifik kebutuhan manajer HRD yang kita bahas di awal tadi. Yang portofolio sakti tadi ya? Iya, peserta keluar bawa dokumen laporan VAPT berstandar enterprise, arsitektur dashboard SIM yang operasional, dan playbook response insiden yang komprehensif. Dalam ekosistem yang tepat, peserta tuh lagi ngubah waktu, rasa frustrasi, dan tenaga mereka jadi sebuah aset karir yang punya daya tawar sangat tinggi. Jadi Anda nggak perlu lagi nunggu dipekerjakan buat bisa ngerjain proyek skala besar. Anda bangun sendiri dan Anda buktikan. Betul sekali. Penjelasan yang sungguh mencerahkan. Kita udah nelusurin perjalanan yang lumayan panjang ya hari ini. Dari ngidentifikasi masalah akar sampai membedah solusi yang sangat terukur. Semoga pendengar bisa nangkep esensinya. Buat ngerangkum esensi dari sesi penelusuran kita kali ini, pesan utamanya sangat jernih buat Anda. Berhentilah jadi sekedar kolektor kertas. Sertifikat aja nggak cukup. Deretan sertifikat mungkin masih berfungsi buat satu hal aja, yaitu ngebukain pintu sistem otomatis HRD biar resume Anda nggak langsung dibuang ke tong sampah. Tapi tolong diingat baik-baik, portofolio lah yang pada akhirnya bakal bikin manajer IT di seberang meja wawancara tersenyum lega, meyakini kompetensi Anda, dan nyodorin pena buat Anda tanda tangani kontrak kerja. Dengan angka gaji yang nyata pastinya? Pastinya, di dunia keamanan siber saat ini, tindakan, analisis mendalam, dan bukti fisik dari hasil kerja Anda bakal selalu berbicara jauh lebih lantang dibandingin gelar atau singkatan apapun yang ngekor di belakang nama Anda. Dan sebagai penutup diskusi kita nih, ada satu pemikiran mendalam yang mungkin belum secara eksplisit kita bahas, tapi sangat esensial buat Anda renungkan di tengah pusaran kemajuan teknologi hari ini. Apa tuh pemikirannya? Coba pikirin realitas ini baik-baik. Kita tuh lagi melangkah cepat masuk ke era di mana kecerdasan buatan atau AI jadi semakin luar biasa pintar. Dalam waktu yang sangat dekat, model bahasa AI bakal mampu ngebaca dan ngehafal seluruh buku panduan keamanan siber di dunia. Terus lulus ujian sertifikasi teori internasional dengan nilai 100% sempurna. Dan itu cuma dalam hitungan detik. Betul, hitungan detik. Nah, kalau mesin aja bisa dapatin kertas pembuktian itu dengan sebegitu mudahnya, maka portofolio proyek dunia nyata yang kompleks dan kemampuan Anda menceritakan nuansa perjuangan ngebangunnya secara manusiawi di ruang wawancara, itu bakal jadi satu-satunya cara yang tersisa buat kita. Satu-satunya cara buat apa tuh? Buat ngebuktiin nilai dan kebijaksanaan kita sebagai manusia, yang nggak akan pernah bisa digantikan sama mesin manapun. Wah, itu poin refleksi yang sangat tajam dan relevan. Merinding dengernya. Ketika AI udah sepenuhnya nguasain ranah teoritis dan hafalan, ya sentuhan manusialah yang bakal bertahan. Kemampuan memecahkan masalah praktis yang acak, menganalisis risiko bisnis, dan nyeritain proses di balik penyelesaiannya, itulah aset paling berharga. Benar sekali. Terima kasih banyak udah ngebedah topik fundamental ini bareng saya hari ini. Sama-sama.
Senang bisa berbagi pandangan di sini. Dan buat Anda yang mendengarkan, semoga diskusi kita ini benar-benar membongkar cara pandang Anda tentang apa yang sebenarnya dicari oleh industri saat ini. Mulai ya dari sekarang. Kumpulin bata demi bata, pelajari cara ngebangun laboratorium virtual Anda sendiri, dan ciptakan mahakarya portofolio Anda mulai hari ini. Sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam berikutnya.